Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in thumma tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mathalul mu'mini fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a bil sahri wal huma aw kama qala alaihi salatu wassalam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini, marilah bersama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya bagi kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama menjalankan ibadah salat Jumat di tempat yang diberkahi insyaallah. Dan tentu saja harapan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in, serta mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan umat baginda Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Selanjutnya khatib melalui mimbar ini mengajak kita semua yang hadir khususnya dan kaum muslimin secara umumnya untuk senantiasa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari meningkatkan rasa ketakwaan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya maka kita akan selamat di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini hari Jumat bertepatan dengan tanggal 10 November di mana bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pahlawan, yang terjadi sebuah peristiwa perang yang besar bagi bangsa ini di kota Surabaya, bermula dari diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 oleh dua founding father bangsa ini, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Maka hal ini
belum diamini. Bangsa penjajah belum mengakui kemerdekaan Indonesia seutuhnya, sehingga mereka masih terus mengirimkan bala tentaranya untuk menghentikan upaya bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Sehingga sampai ulama, kiai, santri-santrinya ikut turun untuk berjihad mempertahankan apa yang sudah diikrarkan, diproklamirkan bagi bangsa ini. Bahkan sampai-sampai Hadrati Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan satu resolusi jihad yang menjadi dasar bagi para kiai, para ulama dan santri-santrinya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang ketika itu dimotori oleh Belanda, Inggris dan sekutu-sekutunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syariat agama, ajaran Islam pada intinya menjaga 5 hal. Menjaga 5 hal agar senantiasa tidak ada kezaliman, tidak ada perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan satu manusia terhadap manusia yang lainnya. 5 hal ini sangat dipelihara dalam syariat agama Islam. Yang pertama, hifzul din. Bagaimana syariat agama ini memastikan terpeliharanya agama untuk bisa dijalankan oleh setiap penganutnya, wabil khusus kaum muslimin. Yang kedua, hifzun nafs, terpeliharanya, terjaganya jiwa. Dalam bahasa agama dikatakan, barang siapa yang membunuh jiwa satu tanpa alasan dibenarkan, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh jiwa-jiwa manusia yang ada di dunia ini. Yang ketiga adalah hifzul aqli. Bagaimana agama ini, ajaran agama Islam betul-betul menjaga kewarasan akal daripada manusia. Dan yang keempat yang dijaga dan dipelihara oleh syariat agama adalah hifzun nasab wan nasal, terjaminnya, terpeliharanya keturunan ataupun nasab manusia untuk tetap berada di atas muka bumi ini. Dan yang terakhir, yang kelima, hifzul mal. Bagaimana syariat agama Islam menjamin, memelihara harta yang dimiliki setiap individu daripada masyarakat. Dan 5 hal ini dalam istilah syariat agama dikatakan sebagai ad-daruriyah al-khams. 5 hal mendasar yang harus dipastikan terpelihara dan terjaga. Dan 5 hal ini, daruriyatul al-khamsu ini, bisa terjaga dengan wadah yang disebut dengan negara. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara daruriyat al-khams, 5 hal yang harus benar-benar terjaga dan dipelihara. Ketika hifzuddin, menjaga agama, maka negara wajib memberikan keleluasaan bagi setiap penganut agama untuk bisa melakukan ibadahnya secara tenang dan aman. Berdirinya rumah-rumah ibadah, masjid-masjid di mana kaum muslimin bisa menjalankan ibadahnya dengan baik dan tenang. Hifzun nafs, bagaimana negara berkewajiban untuk membangun rumah sakit, untuk membangun regulasi, aturan undang-undang yang bisa menjaga jiwa dan raga masyarakatnya. Hifzul aqli, menjaga akal. Maka negara berkewajiban untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan, institusi-institusi pendidikan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun yang swasta, demi terjaganya kewarasan akal masyarakatnya.
hifzul nasab wan nasal. Bagaimana negara berkewajiban membuat satu regulasi, peraturan, undang-undang agar wanita, anak-anak sebagai sumber terpeliharanya keturunan ini betul-betul dilindungi hak-haknya, sehingga keterpeliharaan nasab, keterpeliharaan keturunan terjaga dengan baik. Dan hifzul mal, bagaimana negara berkewajiban mengatur, membuat regulasi, kebijakan, undang-undang yang bisa menjaga hak-hak individu warga negaranya untuk kepemilikan harta benda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW ditanya seorang lelaki, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai jika ada orang yang ingin mengambil ataupun merampas hartaku?" Maka Rasulullah menjawab, "Jangan kau berikan, pertahankan hartamu daripadanya." Kemudian dia bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia mengancam membunuhku?" Maka Rasul menjawab, "Serang dia, perbuat sebagaimana dia ingin berbuat terhadapmu." Kemudian dia bertanya lagi, "Bagaimana seandainya aku terbunuh ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah, "Engkau mati syahid." Kemudian dia bertanya lagi, "Bagaimana seandainya aku membunuhnya?" Maka Rasul menjawab, "Dia yang merampas, yang berniat merampas hartamu di dalam neraka." Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka ini menjadi salah satu argumentasi dalil bahwasanya bagaimana agama sangat memperhatikan keterpeliharaan, salah satunya adalah hifzul mal. Bagaimana harta kepemilikan seseorang ini betul-betul terjaga. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ketika ada satu bangsa yang ingin menindas dan menjajah bangsa lainnya, padahal di negara tersebut terdapat jiwa-jiwa yang banyak, terdapat lembaga-lembaga pendidikan yang banyak, terdapat di dalamnya tanah atas bangsa tersebut, terdapat di dalamnya harta yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Maka ini lebih daripada apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka wajib bagi bangsa tersebut untuk mempertahankan sebagaimana para pahlawan terdahulu mempertahankan tanah air Indonesia ini dari penjajahan bangsa asing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di hari pahlawan ini bukan hanya semata-mata kita memperingati hari pahlawan, tetapi substansinya adalah bagaimana jiwa kepahlawanan dalam diri kita tumbuh, berkembang dan terbentuk, tidak hanya saja bagi rakyat kita, bangsa kita Indonesia, tetapi bagi rakyat dan bangsa-bangsa lainnya yang hari ini belum merasakan kemerdekaannya. Karena ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendiri bangsa kita sangat menentang penjajahan, ya, bahwa penjajahan di atas muka bumi tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga hari ini ada bangsa lain di Jazirah Arab sana yang ditindas sekian lama, yang tidak mendapatkan kepedulian dari sesama bangsanya sendiri, dan disitulah kemudian rasa kepahlawanan kita perlu kita tunaikan dan kita perlihatkan. Bangsa Palestina sejak 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, bahkan merekalah yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka sudah sewajarnya bagi kita bangsa Indonesia membalas budi apa yang sudah mereka lakukan bagi bangsa kita. Maka segala bentuk apa yang kita bisa lakukan hendaklah kita lakukan demi kemerdekaan bangsa Palestina di tanah Palestina.
Bagaimana mereka bisa merasakan kemerdekaan di tanah mereka sendiri yang hari ini belum mereka rasakan. Yang mampu untuk mendonasikan hartanya maka lakukan. Yang tidak mampu maka mendoakan maka lakukan. Artinya segala bentuk apa yang kita mampu untuk kita lakukan bagi bangsa Palestina maka kita lakukan sebagai semangat pengejawantahan dari semangat pahlawan 10 November 1945. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah di siang hari ini, maka khatib menyampaikan satu hadis pesan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mathalul mu'min fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a bisahri wal huma. Yang artinya, perumpamaan orang beriman ibarat satu tubuh. Apabila yang satu merasakan dengan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga merasakan demam dan tidak bisa tidur. Maka marilah sama-sama kita tunjukkan bahwasanya kita adalah orang beriman yang satu tubuh satu sama lainnya. Jika ada satu saudara kita yang merasakan sakit, maka itu pula yang kita rasakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عن كل صحابة رسول الله أجمعين فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهوديين الصهيونيين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين برحمتك وعزتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة